1-2 Korintus bagian kedua. Korintus ditulis oleh Rasul Paulus, ya, sebagai pendiri jemaat Korintus. Surat Korintus ditulis sekitar tahun 55 Masehi atau sebelumnya. Ya. Kota Korintus adalah kota pelabuhan di dekat Yunani, di dekat Athena maksudnya. Kota pelabuhan di Yunani dekat Athena, dekat kota Athena. Sekarang Athena, dulu namanya Achaia. Sebagai kota pelabuhan berpenduduk yang majemuk. Korintus terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Ya, ada filsafat Yunani, Gnostik, mistikus Timur, dan banyak kuil dewa-dewa. Jemaat Korintus kebanyakan adalah non-Yahudi dengan berbagai macam ide, paham yang melatar belakanginya. Ya, jadi sebelum Kristen mereka punya agama yang terdahulu. Mungkin mereka pengikut Stoa, mungkin pengikut Epikuros, mungkin pengikut Gnostik, mungkin pengikut mistikus Timur, kita tidak pernah tahu. Jadi pola pikir ini cukup menghalangi pemahaman mereka tentang Tuhan yang benar. Ya, jadi mereka belum benar-benar benar, masih proses juga, ya. Apalagi standar moralnya tidak seperti orang Yahudi yang sudah mengenal Allah, standar moralnya jauh. Di kota itu nuansa percabulannya kuat. Ya, seperti saya sampaikan kemarin, tradisi penyembahan Korintus kuno, penyembahan terhadap Dewi Afrodit itu disertai dengan percabulan, disertai dengan persetubuhan antara penyembahnya dan pelacur baktinya. Gitu ya. Jadi hubungan seks di luar hubungan nikah itu umum, biasa di sana. Ya, kata porneia sendiri adalah aktivitas cinta yang diperjualbelikan, yang kita terjemahkan sebagai cabul. Ya, kalau berhubungan seksual dengan istri orang lain itu zina. Tetapi hubungan seksual di luar hubungan suami istri itu cabul. Beda ya. Jadi kalau perzinahan itu titik tekannya kita melanggar hak orang lain. Itu perzinahan. Kalau percabulan itu masalah mental yang rendah, moral yang rendah. Itu. Rendahan. Ya, murahan, rendahan itu cabul. Makanya Esau pada saat dia menjual hak kesulungan dengan semangkok makanan, itu nafsu yang rendah, itu cabul. Lupa kan tidak tidur sama istri orang. Ya memang, makanya namanya cabul itu nafsunya rendah. Hanya gara-gara makan dia menjual hak kesulungan. Nah itu jangan sampai terjadi. Ya. Persetubuhan di luar hubungan nikah sama pelacur, sama tetangga, sama TTM, teman tapi mesra itu cabul. Moralnya rendah, tidak punya moral, tak bermoral, itu maksudnya. Kehidupan di Korintus benar-benar rusak, gitu ya. Pelacuran, penyembahan berhala, pernikahan tidak seiman adalah hal yang umum. Ya, jadi di Korintus sangat bervariasi masalahnya. Beragam. Ada perpecahan jemaat, ada kegagalan moral, ada sikap jemaat terhadap agama kafir yang tidak bisa diterima oleh rekan-rekannya gitu ya. Lalu ada sikap jemaat dalam ibadah yang keterlaluan, macam-macam. Jadi tema utama di surat 1 Korintus adalah yang utama ya, kesatuan jemaat. Kesatuan jemaat dan peningkatan moral Minggu lalu sudah saya jelaskan ya tentang perpecahan jemaat, bahwa di Korintus banyak golongan-golongan ya. Di Korintus, jemaat di Korintus telah terpecah menjadi beberapa golongan berdasarkan fanatisme kepemimpinan ya, atau
terpecah menjadi beberapa golongan berdasarkan kesukaan terhadap beberapa pengkhotbah, gitu ya. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Kefas, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kristus. Ya, ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Perpecahan ini sesuatu yang tidak perlu sebetulnya, ya, karena setiap hamba Tuhan diberi tugasnya masing-masing. Ada yang menanam, ada yang menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan dalam proses kehidupannya masing-masing. Setiap hamba Tuhan adalah rekan sekerja dan jemaat adalah ladangnya. Jadi jangan dibenturkan, ya, jangan dibenturkan. Kita tidak mau terjadi seperti ini ya di gereja ini, di kelompok hot kita. Saya tegaskan, semua orang boleh mendengar siapapun, pendeta apapun. Tapi pesan saya, kalau mau cerdas, pilihlah salah satu atau salah dua dulu. Jangan semua ditelan. Bukan karena saya cemburu atau menolak atau anti atau menutup kesempatan Anda belajar dari guru lain, tetapi lebih kepada kemampuan otak dalam mencerna sesuatu. Jika terlalu banyak, itu lebih sulit daripada sedikit. Lebih baik satu topik tetapi mendalam, diulangi setiap hari. Itu akhirnya menjadi milik kita. Tetapi kalau hanya gitu ya, kayak orang kuliah gitu, pendapat A belajar, pendapat B belajar, pendapat C belajar, pendapat D belajar. Semua dipelajari dalam hari yang sama atau minggu yang sama. Saya mau tanya, orang ini ngerti enggak kira-kira? Saya sebagai mahasiswa yang kuliah, enggak ngerti, benar. Benar, enggak ngerti kalau seperti itu cara belajarnya. Ya. Jadi kalau di Korintus ini ada berbagai macam golongan, karena mereka menekankan satu gitu, dan tidak cocok sama yang lain. Ini juga tidak benar, gitu ya. Tapi menelan semua ajaran itu juga tidak benar. Sebaiknya satu dulu, baru pelajari yang lain. A pelajari dulu, ngerti, baru pelajari yang lain. B ngerti dulu, baru pelajari yang lain. Sehingga ada perbandingan yang matang, ada perbandingan yang istilahnya fair, adil. Jangan kita membandingkan suatu teologia jika kita belum mempelajari dengan seksama teologia tersebut. Misalnya, saya tidak boleh mengkritisi teologia Calvin sebelum saya belajar teologia Calvin, bahkan mendalam. Jangan, tidak fair namanya, gitu ya. Jadi kalau saya mau mengkritisi teologia Calvin, saya harus belajar mendalam, gitu. Ya, jadi ini semua ini masalah seperti ini sama. Di banyak gereja terjadi seperti itu. Gereja A gitu ya, menganut teologi A gitu ya, menjelekkan gereja B. Padahal dia belum mengerti penuh teologi gereja B. Ya, ini tidak fair. Ya, jadi saya harap semua belajar dulu apa yang kita yakini. Kalau Anda sekarang tergabung di sini, percayalah, belajarlah dulu secara mendalam apa yang disampaikan di sini. Setelah itu baru bandingkan dengan yang lain. Silahkan beli buku A, beli buku B, dengar khotbah A, dengar khotbah B di YouTube, ikut Zoom, terserah sudah. Tetapi milikilah satu dasar dulu, ya, supaya Anda tidak terombang-ambing. Milikilah jangkarnya dulu, kokoh dulu di satu supaya tidak terombang-ambing. Tetapi gitu ya, Anda juga tidak perlu fanatik seperti orang-orang di Korintus. Saya kelompok David, yang lain saya kelompok Hendry, gitu. Misalnya. Ini kan teman-teman saya, nggak mungkin mereka marah, kan gitu. Ini contoh saja. Saya kelompok si A, saya kelompok si B. Nggak perlu. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya. Bahkan seandainya pun Anda sudah mengerti, pinter, ngelontok gitu ya di kelompok ini, Anda keluar, Anda cari guru lain, lupakan saya, enggak ada masalah kok, gitu ya. Ingatlah Tuhan Yesus saja, itu lebih penting, gitu ya. Tetapi kalau Anda mau tetap bersama kita, tetap mau menggali, ayo silahkan. Maksud saya apa?
Jangan jadi seperti orang-orang Korintus. Kelompok Kefas, kelompok Apolos, gegeran sendiri, ribut sendiri. Ini tidak ada gunanya. Ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Oke. Masalah kedua selain perpecahan, gitu ya. Selain yang pertama tadi masalah perpecahan. Sekarang masalah kedua di dalam jemaat Korintus adalah kegagalan moral dalam jemaat. Gereja Korintus lemah rohani dan terpengaruh budaya kotanya, di mana percabulan adalah hal yang biasa. Kita baca yuk pasal 5 ayat 1. 1 Korintus. 1 Korintus 5 ayat 1. 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi kelihatannya ada kasus di jemaat Korintus, seseorang tidur sama istri ayahnya. Ya, itu merupakan percabulan. Dan istilahnya Paulus menegur karena di dalam jemaat tersebut dibiarkan. Jadi tidak boleh ya. Kalau jelas orang itu menyimpang dan kelihatan jelas-jelas melanggar 10 perintah Allah, ini kan hukum yang kelihatan. Kalau di dalam hati kan kita tidak bisa menghakimi. Gitu ya. Tetapi kalau keluar masuk gereja, keluar masuk rumah, bermalam di rumah, tidak keluar-keluar, hidup bersama, kan kelihatan gitu ya. Nah, ini seharusnya menjadi fokus para tua-tua gereja. Ya, sikap hidup yang tidak bermoral ini harus mendapatkan respon, harus mendapatkan teguran, pelurusan, gitu ya. Gereja tidak berwenang terhadap moral di luar gereja, tetapi ya, namun harus tegas dalam jemaat. Khotbah-khotbahnya itu harus jelas. Siapapun yang salah harus diluruskan, bahkan sampai istilahnya pemanggilan 4 mata, gitu ya. Lalu kalau nggak bisa diterima masih dipanggil bersama saksi-saksi. Kalau masih tidak bisa ya kucilkan dia. Itu terjadi harusnya. Ya, sebab tujuan gereja untuk memperbaiki jemaat. Tidak bisa pelanggaran moral yang kelihatan itu dibiarkan. Ya, kita baca yuk. 1 Korintus 5 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 5 ayat 12 dan 13. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ya, jemaat itu tanggung jawab penatua. Ya, penatua dalam hal ini kalau di zaman sekarang itu pendeta, diaken gitu ya, pengurus gitu ya. Ada strukturnya. Ini tanggung jawab gereja. Di luar gereja bukan tanggung jawab. Di luar gereja ada orang kumpul kebo ya terserah. Tetapi kalau ada orang kumpul kebo di dalam gereja harus menjadi apa? Tugas gereja, tugas penatua untuk meluruskan, ya, memperbaiki sikap seperti itu. Dalam surat ini Paulus menegaskan untuk tidak bergaul, ya, untuk tidak bergaul karib dengan orang-orang yang tidak mau diperbaiki. Ditegur sekali tidak bisa. Jangka waktu tertentu tidak ada perubahan, ditegur 2 kali tidak bisa. Nah, jangan bergaul sama orang-orang seperti ini. Ini bisa merusak. Ya. Jika Anda tahu kesalahan seseorang, tetapi dia ngotot tidak mau berubah, sebaiknya jauhi orang itu. Bukan musuhi ya, jauhi. Jangan bergaul dekat-dekat. Jangan akrab-akrab. Berteman boleh, tapi jangan akrab. Kenapa? Ada ketularan.
Penyakit itu menular. Ada orang suka gosip, ember. Anda dekat-dekat, pasti Anda juga menggosip dan ember. Karena enggak mungkin dia gosip, cuman gosip sendiri kan. Kalau Anda dekat-dekat, pasti Anda yang diajak gosip. Kalau Anda diajak gosip, Anda ikut gosip. Ngerti enggak maksudnya? Iya, pasti itu, mau enggak mau. Nah, Paulus mengajarkan, jauhi orang-orang seperti itu. Daripada Anda ketularan penyakitnya. Ya. Kita baca 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Makan bersama-sama maksudnya itu akrab. Berteman harus sama semua orang. Siapapun, termasuk pelacur, preman, ya pemungut cukai kalau zaman itu, kalau sekarang ya mungkin pejabat-pejabat korup, berteman aja tidak ada masalah. Tapi jangan bergaul karib supaya tidak ketularan. Itu maksudnya. Ya. Kalau kita menjauhi mereka semua, ya kita harus mati. Kan gitu katanya. Ya gimana ada orang yang tidak melakukan itu, gitu, apalagi di dunia. Tidak. Maksudnya apa? Jangan bergaul karib dengan mereka. Terutama yang di dalam gereja. Maksudnya apa? Kamu tahu persis orang itu. Pasti ada rasa sungkan. Kalau dalam istilahnya dalam persahabatan, pertemanan terlalu karib, Anda mau nggak mau pasti dipengaruhi. Diajak Anda nolak, nggak enak. Lebih baik nggak deket-deket. Gitu loh ya. Jadi kita ngerti, harus tahu bagaimana hidup dengan kudus. Ya, bagaimana hidup kudus itu kita tahu. Namanya kudus kan dipisahkan untuk digunakan. Dipisahkan dari apa? Segala macam hal-hal buruk, segala macam hal-hal yang tidak benar, segala macam hal-hal yang tidak bermoral, itu dipisahkan. Anda harus memisahkan diri. Lah dia konco baikku, Pak. Ya tetap. Kalau kamu lihat dia mempengaruhi nilai-nilai batiniahmu yang benar, jauhi. Orang benar tuh orang yang tidak takut jalan sendiri. Betul. Loh Pak, saya kan masih mau mentobatkan dia. Kalau itu alasannya ya silahkan aja tobatkan. Tetapi sampai di mana? Dan Anda punya resiko ketularan. Bukan dia yang bertobat, Anda yang ketularan. Itu besar sekali. Itu besar sekali kemungkinan itu. Hati-hati. Ya. Bahkan pada titik tertentu seseorang yang tidak bisa diperbaiki bisa diusir dari jemaat. Ya. 1 Korintus 5 ayat 13. 1 Korintus 5 ayat 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Usirlah. Wow. Usirlah. Masalahnya kalau zaman sekarang diusir dari gereja ini, diterima gereja lain. Iya kan? Nah, tetapi kita kalau mau kencang ya harus seperti ini. Bu, Pak, tolong berubah. Anda sudah dapat teguran. Anda sudah dikasih nasihat. Kami lihat Bapak kok tidak berubah. Ya kalau memang tidak bisa sepakat dengan perjuangan kita, ya silahkan Anda berjuang dengan gereja lain saja. Nah, mungkin seperti itu mungkin ya. Dan tidak mudah ngomong begini. Dan semoga tidak ada yang dibeginikan gitu. Tetapi inilah ketegasan yang Rasul Paulus ajarkan. Jangan hanya karena jemaat, apalagi dia mungkin orang kaya, diperbaiki tidak bisa,
Anda diam saja. Dan kebanyakan gereja zaman sekarang seperti itu. Wah, ini berbahaya. Ya. Ini bisa jadi presiden, nular. Lah dia cabul enggak masalah kok Pak, sekarang kok saya yang dipermasalahkan. Nah, ini jadi presiden gitu loh. Dan akhirnya semua ikut-ikutan. Nah, ini yang enggak boleh. Ya. Kenapa surat Rasul Paulus begitu tegas gitu ya? Supaya dosa itu tidak merambat ya, menjangkiti yang lain. Nah, itu maksudnya. Kalau sekarang semua sudah tahu, cabul enggak boleh. Orang sudah tahu malu. Di zaman itu tidak. Makanya harus setegas ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ini terjadi di zaman kita. Ya, kita harus bijaksana memperlakukan kondisi seperti ini. Ya, case by case. Tidak ada yang 100% doktrinal gitu ya, karena kasusnya beda-beda pasti. Paulus menasehatkan tidak menikah itu baik. Namun mengingat bahaya percabulan, maka biarlah setiap orang menikah, memilih pasangan masing-masing. Dalam arti tidak boleh gonta-ganti pasangan. Gitu ya. Sekali lagi di Yunani dulu itu, di Korintus gonta-ganti pasangan itu biasa. Hidup Eropa zaman sekarang di mana mereka bisa hidup bersama tanpa menikah, gonta-ganti pasangan, itu sebetulnya warisan budaya Yunani. Sudah sejak dulu seperti itu. Jadi bukan sekarang saja rusak. Zaman dulu juga seperti itu. Itu ya, kita baca yuk. Pasal 7 ayat 2. 1 Korintus 7 ayat 2, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ya, suaminya sendiri itu maksudnya ya si A ya si A, si B tidak boleh gonta-ganti atau tuker-tukeran, tidak boleh. Ya. Dan bagi mereka yang telah menikah, tidak boleh menceraikan pasangannya, termasuk jika tidak seiman. Jika terlanjur tidak seiman menikah, tidak boleh cerai. Meski tidak seiman. Ya. Ini pasal 7 ayat 11 sampai 14, boleh dibaca, Pak. 1 Korintus 7 ayat 11 sampai 14. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ya, tidak ada namanya anak cemar. Anak dilahirkan oleh seorang ibu itu bukan hasil karya manusia semata, ada campur tangan Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang namanya anak cemar. Anak cemar itu kalau zaman dulu tuh anak di luar nikah gitu loh. Tetapi jika mereka ya sudah menikah, yang satu beriman, yang satu tidak, tetapi mereka berdua komitmen untuk hidup bersama, ya sudah. Itu anak bukan anak cemar. Ya, karena yang kudus akan menguduskan yang belum kudus, istilahnya begitu. Ya, ini pola pikir Yahudi. Saat itu Paulus sangat yakin bahwa parousia, ngerti ya parousia, Tuhan datang itu segera. Sehingga menyarankan setiap orang tetap pada keadaan seperti saat dia terpanggil. Pasal 7 ayat 26, silakan.
1 Korintus 7 ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ya. Kenapa? Nah, kalau Tuhan datang, gimana? Kamu repot sama istrimu, repot sama anakmu. Pada saat Tuhan datang, kita nggak tahu apa yang terjadi. Bagi teologi Yahudi, Tuhan datang itu bukan hari yang menyenangkan sukacita loh. Pada saat Tuhan datang, itu pasti bumi lagi dilanda bencana, lagi dilanda kekalutan. Itu hari yang gelap istilahnya. Tuhan datang menolong. Jadi kalau kondisinya seperti ini, lebih baik kamu tidak menikah. Kamu fokus sama dirimu, hiduplah kudus, layanilah Tuhan. Sewaktu Tuhan datang, kamu siap berangkat, berangkat. Tidak bingung sama istri dan anak-anakmu. Itu maksudnya. Bagi kita sekarang gimana? Ya mau nikah saja kalau memang itu kehendak Tuhan. Gitu ya. Apakah kita tidak perlu berjaga-jaga seperti itu? Secara fisik tidak mungkin berjaga-jaga seperti yang diomong Paulus ini tidak mungkin. Ya, kenapa? Ini konteksnya zaman dulu mereka sangat terpengaruh suasana parousia. Sekarang parousia itu tidak jelas, gitu ya. Kalau Anda mau kawin, kawin saja, nikah saja kan, gitu. Tetapi sikap hatinya itu harus sama. Anda punya istri, bersikaplah seolah-olah tidak punya istri. Tanggung jawab, lakukan. Tetapi seolah-olah tidak punya istri. Jangan terikat, gitu maksudnya. Sehingga pada saat Anda harus hidup benar, Anda tidak tergantung keluarga Anda. Rasul Paulus ngomong begitu. Di surat di mana kan gitu. Seseorang yang punya suami, jangan seolah-olahlah tidak punya suami. Kenapa? Anda harus mempersiapkan diri untuk Tuhan. Itu batiniah. Jadi suami istri di zaman sekarang, secara fisik, secara tanggung jawab, Anda menikah, penuhi tanggung jawab. Oke. Tetapi secara batiniah, Anda tidak boleh terikat. Tidak boleh gandol pasangan. Pasangan nggak mau kudus, Anda harus kudus. Pasangan tidak mau hidup taat, tekun, bertuhan, Anda tetap harus taat, tekun, bertuhan. Keselamatan itu masalahnya kan masing-masing. Begitu Tuhan datang, Anda berangkat, istri tinggal karena sudah tidak mau. Gitu ya. Jangan terikat. Seolah-olah jangan punya pasangan. Kalau untuk urusan iman itu, Anda harus punya prinsip sendiri. Itu maksudnya. Ayo ke gereja. Mau apa? Males jalan-jalan yuk. Enggak, aku ke gereja. Jalan-jalan no dewe terserah. Nah, itu harus punya keputusan itu sebetulnya. Kalau Anda terikat sama istri atau suami yang tidak benar-benar, diajak jalan-jalan, diajak kelencer, diajak nggak ke gereja, malas tidur, misalnya gitu ya. Apa Anda mau ke neraka rombongan? Nggak mungkin kan? Nggak mau kan seperti itu. Makanya bagi yang belum menikah, carilah pasangan yang seiman. Sebisa mungkin selevel. Supaya saling membangun. Kalau tidak bisa saling membangun, Rasul Paulus jelas ngomong. Hiduplah seolah-olah tanpa pasangan. Meskipun Anda punya pasangan. Seperti itu, Bapak Ibu. Utamakan Tuhan dalam berkeluarga. Ya. Namun masalah penikah ya. Namun masalah menikah ini bukan sesuatu yang kaku, masing-masing sesuai dengan kondisinya. Ya, prinsipnya bagi Paulus, semua orang yang percaya Tuhan Yesus gitu ya, adalah hamba Tuhan. Sehingga setiap orang seharusnya fokus melayaninya, bukan fokus melayani kepentingan pribadinya atau keluarganya. Makanya bagi Paulus, tidak menikah itu lebih baik daripada menikah. Kenapa? Orang yang tidak menikah, dia bisa fokus sama Tuhannya. Kalau udah menikah, akhirnya dia terbagi. Mau tidak mau terbagi sama istri, keluarganya. Pasti itu. Nah, tetapi Paulus mengingatkan, kamu orang percaya, kamu hamba Tuhan. Bukan hamba istrimu, atau hamba suamimu, atau hamba anak-anakmu. Bukan loh. Kamu hamba Tuhan.
Kamu harus fokus sama Tuhan. Selesaikan tanggung jawab berkeluarga, itu penting. Silahkan, tidak salah. Tetapi fokuslah sama Tuhan. Bukan fokus sama kesenangan mereka. Bukan fokus sama tuntutan keluarga. Fokuslah sama Tuhan. Kalau kamu fokus sama Tuhan, mau tidak mau pasti kamu akan memenuhi tanggung jawab kan. Tidak mungkin jadi saya sungguh-sungguh sama Tuhan tetapi tidak ngasih makan keluarga. Itu tidak mungkin. Pasti tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga kamu harus selesaikan. Itu bentuk pengabdian juga sama Tuhan. Tetapi kamu tidak akan fokus sama keluarga, fokusmu sama Tuhan. Fokusmu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan istri, bukan menyenangkan suami, bukan memuaskan anak-anak. Renungkan ini. Karena banyak dari kita masih tetap belum berubah. Kalau urusan keluarga ya, mungkin sudah tidak dolan dugem, itu sudah tidak. Mungkin sudah tidak, apa ya istilahnya, jalan-jalan terlalu sering, mungkin sudah tidak. Tetapi saya lihat orang Kristen, meskipun itu di golongan SK, di golongan pecinta suara kebenaran, mereka tidak bisa meninggalkan seolah-olah gitu ya, tanpa berpasangan, tidak bisa. Masih ngabotin istri, suami, anak-anak. Fokus mereka tercurah untuk hal-hal itu. Uang mereka habis untuk itu. Tenaga mereka habis untuk itu. Dan sangat sedikit untuk Tuhan. Sangat sedikit untuk pekerjaan Tuhan, itu saya lihat. Kenapa? Terlalu lama sudah dididik dengan salah. Apalagi ada kan, sempat booming kan, kelompok-kelompok pemulihan keluarga. Ini racun sebetulnya. Malah membuat orang tidak fokus cari Tuhan, tetapi memulihkan keluarga saja. Membuat keluarga indah saja. Tuhan hanya dipakai untuk pemulihan keluarga. Kan kebalik. Sebetulnya manusia itu diciptakan untuk hubungan baik sama Tuhan. Pemulihan hubungan sama Tuhan, bukan sama keluarga. Keluarga ini dijadikan alat kesaksian bagi kemuliaan Tuhan boleh. Tetapi bukan tujuan. Kalau sudah keluarga jadi tujuan, maka keluarga jadi berhala. Oke, tolong ini dipahami. Ya, ini ekstrim kelihatannya, tapi beginilah ajaran Paulus. Begini ajaran Paulus. Kalau tidak punya prinsip seperti ini, dalam hal yang lain Anda pasti salah. Contoh, Anda harus hidup benar demi Tuhan kan? Anda harus berlaku adil. Anda harus berlaku kasih. Tetapi karena Anda terlalu mencintai keluarga, Anda bisa bersikap tidak adil kepada yang lain demi cinta Anda pada keluarga. Pasti itu. Aku harus adil. Aku ikut Tuhan jadi orang adil. Aku ikut Tuhan jadi orang yang harus punya kasih. Berikan. Orang itu butuh bantuan. Tuhan, ini uangku satu-satunya. Kalau tak berikan, istriku, anakku makan apa? Sedangkan kebutuhan mereka masih banyak. Akhirnya kita tidak bisa adil. Kenapa? Harus memuaskan keinginan istri dan anak-anak dulu. Paham ya di sini? Enggak mudah. Tetapi itu perjuangan kita. Jadi Kristen itu jangan hanya merasa bisa saat teduh, bisa berdoa, seolah-olah nyambung, itu sudah benar. Itu kan perasaanmu. Jika kamu masih melakukan ketidakadilan, sebetulnya seolah-olah nyambungmu ini kebohongan sebetulnya. Padahal kamu tidak bersikap tidak adil terhadap sesamamu. Ngerti maksudnya ya? Kita tidak adil terhadap sesama. Tetapi pada saat berdoa, kita seolah-olah nyambung. Keadilan kita kurang peka, kurang benar. Karena kita menganggap apa yang seharusnya aku berikan pada orang lain supaya bisa bersikap adil, aku berikan kepada istri anak-anakku dulu. Aku rasa gini, aku merasa ini tanggung jawab, padahal sebetulnya bukan. Itu keinginan, bukan kebutuhan. Tapi karena istri atau suami merengek-rengek atau anak merengek-rengek, akhirnya kita berikan pada anak.
Dan kita rasa ini kebenaran. Pada saat kita merasa ini kebenaran, padahal bukan kebenaran, padahal kita melanggar keadilan Tuhan, tetapi karena kita merasa ini kebenaran, kita connect sama Tuhan. Kita nggak merasa bersalah, toh. Kita merasa connect sama Tuhan, padahal ini pelanggaran. Kita nggak merasa ini masalah Tuhan. Kita nggak merasa ini bermasalah di hadapan Tuhan, karena kita nggak merasa bersalah. Tapi kita merasa connect. Kok bisa? Ya itulah namanya subjektivitas. Kamu merasa connect sama Tuhan, padahal belum connect sebetulnya. Namanya subjektif. Kamu merasa connect sama Tuhan, padahal Tuhan tidak connect. Tuhan masih jijik sama sikapmu yang tidak adil, itu bisa. Tapi karena kita merasa benar, kita merasa connect sama Tuhan. Itu sebabnya jangan merasa benar, jangan merasa puas, curigai diri kita sendiri. Sudahkah kita benar-benar benar di hadapan Tuhan? Ya, masalah keluarga ini ruwet memang. Ya, ini nanti akan cukup lama ya, cukup panjang ini masalah ini, pelik. Kok Matius? 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. Silakan, Pak. 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 34. Ya, 1 Korintus 7 32 sampai 34. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Jelas? Jelas enggak ayat ini? Kalau kamu mau fokus sama Tuhan, mau sungguh-sungguh bertuhan, bersikaplah seolah-olah kamu itu tidak punya istri atau tidak punya suami. Tetaplah bertanggung jawab, tapi jangan fokus. Ya, jangan fokus. Usahakan perhatian kita kepada Tuhan. Rewel. Pelik loh rumah tangga ini. Nanti kalau ngambul minta cerai, ya salah, gitu kan? Gak dituruti ngambul kan gitu. Dituruti, ngeruweti, ngerepoti kan gitu. Ya. Ayo, yang sungguh-sungguh. Ya, yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh aja repot, apalagi tidak sungguh-sungguh. Oke, lanjut. Orang-orang tidak bermoral tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu jelas ya. Kita baca aja. 1 Korintus 6 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 8 sampai 10. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas ya. Meskipun Kristen, kalau masih ada dosa-dosa seperti ini dalam kehidupan kita, ya kita bukan bagian kerajaan Allah. Kita tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Bahkan untuk hal-hal yang lebih pelik, gitu ya, nggak disebut. Itu kemungkinan. Kadang-kadang kita ini kelihatan. Berlaku tidaklah satu. Jangan di pencuri itu jangan diambil mencuri, maling, jambret, masuk rumah orang, nyolong. Bukan loh. Anda tidak berlaku adil terhadap sesama Anda pencuri.
Anda tidak membayar gaji sesuai dengan kesepakatan atau UMR, Anda pencuri. Anda tidak mengembalikan hutang pada sesama Anda pencuri. Korupsi, Anda pencuri. Meskipun Anda pejabat, kelihatannya tidak mencuri. Manjat pagar, congkel jendela, ya itu kan pencuri zaman kuno, pencuri jadul. Pencuri zaman sekarang tidak perlu seperti itu. Ya, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Setiap orang harus berlaku adil terhadap sesamanya. Siapa berhutang ya harus bayar. Jika merugikan orang lain, sudah seharusnya bersedia ganti rugi. Jangan gini ya. Kita merugikan orang lain ngomong karena dia orang Kristen, ya sudah biar wis. Lalu asik, jaga no gitu. Enggak boleh loh. Kalau memang Anda bisa ganti, sebaiknya ganti. Seharusnya kita siap seharusnya kita siap dirugikan, tetapi jangan merugikan orang lain. Itu sebisa mungkin kan? Ya. Hal-hal seperti ini terjadi dalam jemaat, bahkan sampai masuk ke pengadilan kota. Ini memalukan. Nah, Rasul Paulus menegur ini, sebab seharusnya jika bisa selesai dalam gereja itu jauh lebih baik. Apa di dalam gereja masalahnya? Saya bingung, masalah apa ya kok sampai masuk pengadilan? Apa mungkin karena join, pembagian saham, enggak fair, gegeran gitu ya? Atau masalah hutang piutang, enggak dibayar, gegeran gitu ya? Yang satu niatnya nolong, tetapi yang ditolong niatnya tidak baik, punya duit tidak segera dikembalikan, jadi yang nolong apa? Kerepotan, lalu masuk pengadilan. Ini memalukan gitu loh. Makanya Paulus ngomong 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 7. Ayo silakan yuk. 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 7. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ngerti ya? Ini kan ngomong masalah keadilan. Jadi kalau konflik di dalam gereja enggak bisa beres, lalu minta tolong pengadilan, itu merupakan hal yang memalukan bagi gereja. Seharusnya masing-masing orang dalam jemaat itu ya harus bisa bersikap benar. Seharusnya yang benar di hadapan Allah seperti apa? Bapak Ibu, kita kelak akan memerintah dunia yang akan datang. Kalau dalam gereja saja tidak bisa beres, kita besok tidak mungkin jadi hakim, membereskan masalah-masalah yang ada. Itu maksudnya Paulus. Kita besok menghakimi dunia. Lah kamu urusan gereja tidak beres, ribut sampai ke pengadilan. Yang mana namanya pengadilan kota, itu kan orang kafir yang jadi hakim. Masuk kamu kalah sama hakim orang kafir itu? Kamu yang punya Injil tidak bisa menyelesaikan masalah. Itu loh maksudnya. Masuk kamu jemaat yang ngerti kebenaran tidak mau ngalah. Masuk kamu yang ngerti kebenaran tidak tahu tanggung jawabmu. Itulah maksudnya. Ini contoh. Saya bingung, kadang-kadang ini masalah apa kira-kira? Ini paling gampang, ini contoh paling gampang. Masalah hutang piutang, ini kan paling gampang toh.
Ya, anggap ini cewek dah, gitu ya. Punya uang 10, ini tidak punya uang, minus 1 misalnya. Akhirnya ini pinjem. Bapak ini pinjem sama ibu ini, aku pinjem, aku butuh. Ya, aku butuh 5. Akhirnya nambah 5 kan? Akhirnya nambah 5. Ini berkurang 5. Ini kan sudah tertolong. Baik kan sudah. Tetapi suatu saat ini jatuh. Uang sisa 5-nya tuh habis. Mungkin suatu saat dia punya usaha lagi lagi bangkrut, lagi rugi, jadi 0. Ya. Yang ini dari 4 bisa bertambah. Misalnya ketambahan 2. Ya. Jadi 6. Meskipun hutangnya 5, ya, harusnya dia bayar nggak? Bayar nggak? Harusnya 5 kan bayar, kan bisa bayar 5. Sehingga dia tertolong. Tapi ini kan sisa 1. Betul ya? Apakah seperti ini adil? Adil enggak? Adil, cengli kan? Lawas duit-duit iki kok pada saat dia butuh dia bantu. Sekarang dia butuh, mosok dia enggak mau bantu meskipun dia sisa 1. Betul maksudnya? Tapi jika orang ini tidak bayar 5, dia punya duit 6. Dia bayar 2 cuman, sisa 4. Yang ini bayar 2, ya, bayarnya 2. Betul? Dari 0 dibayar 2 karena dia ngomong aku enggak punya duit padahal masih ada duit kan? Masih ini duitnya 6. Bayar 2. Ngomong enggak punya duit padahal masih punya 4. Sedangkan dia dibayar 2 tok. Ngerti maksudnya? Dari duit 10 rugi, orang ini yang punya hutang 5 bayar cuma 2. Ini adil enggak? Fair enggak? Aku enggak punya duit. Atau dalam pikirannya, aku masih butuh banyak. Aku enggak bisa bayar 5. Fair enggak? Bu Cengli enggak? Ini kan tidak adil sebetulnya. Tetapi banyak enggak kasus seperti ini? Banyak enggak? Banyak. Anda pikir bersikap seperti Bapak ini benar di hadapan Tuhan? Loh Pak, saya kan masih perlu untuk usaha saya. Betul, kamu masih perlu untuk usahamu. Tapi kamu nggak mikiri, ibu yang dulu nolong kamu sekarang jatuh butuh duit untuk modal. Pak, saya kan masih butuh untuk istri dan anak saya. Betul, tapi ini juga apa nggak butuh untuk istri dan anaknya, untuk suami dan anaknya. Dia lagi kesusahan loh sekarang. Kenapa kamu tidak mau, kenapa kamu tidak rela dirugikan? Ngerti maksudnya ayat itu? Kenapa kamu nggak rela dirugikan untuk berlaku adil? Kamu kan nggak berlaku tidak adil jika kamu nggak bayar utang. Dia butuh loh. Dia yang tolong kamu dulu tuh butuh. Hanya karena keperluanmu, egoismu, kepentingan keluargamu, kamu tutup mata. Itu tidak adil kan? Emang benar orang kayak gini? Ini jadi masalah. Bapak Ibu, orang itu harus berlaku adil. Jangan lihat hanya dari sudut pandang kita. Kita butuh. Orang lain juga butuh. Apalagi ini kan kasus ini kan simpan hutang piutang. Dalam hal lain juga. Aku tidak punya rumah, Pak. Ya, tak pinjami rumah. Ini contoh. Tapi suatu saat Bapak ini bangkrut dan butuh rumah. Masuk aku harus menggelandang sedangkan rumah yang tak pinjam tetap ditempati orang lain. Ngerti maksudnya ya? Kan harusnya orang yang pinjam itu, Pak, jangan menggelandang. Anda sudah menolong saya rumah ini sekian tahun. Sekarang Anda tidak punya rumah, tempati rumah ini. Saya yang harus keluar. Cengline kan gitu loh. Tapi kan banyak yang tidak. Ayo bertobat.
selesaikan hutang dulu, baru ngomong yang lain. Utamakan keadilan dulu, baru kesenangan, baru kebutuhan yang lain. Dalam hal ini gitu ya, tidak ada ayat yang jelas seperti apa, karena ini kasuistis. Itu kadang-kadang membuat orang Kristen kadang-kadang banyak bocenglinya, banyak enggak adilnya. Tapi kalau di agama sebelah dikatakan, kamu mati masih punya hutang, itu di pengadilan akhir itu dipertanggungjawabkan. Jadi tetangga sebelah ini berusaha sebelum mati dia beres hutangnya. Itu tak rasa lebih saklek, lebih kencang ya. Itu membuat mereka berhati-hati. Kalau seperti ini masuk pengadilan, ya, di mana hakimnya orang kafir, malu-maluin enggak? Kamu yang katanya bermoral urusan gini kok enggak bisa menyelesaikan. Itu loh maksudnya. Kayak gini nih selesaikan di gereja, musyawarah, enak-enakan. Siaplah, ya siaplah untuk berlaku adil meskipun kamu rugi. Padahal enggak rugi-rugi banget, mau memang pinjaman kok. Rugi aja harus siap, apalagi bayar pinjaman, ya harus siap. Perhatikan orang lain, perhatikan kebutuhan sesama. Jangan sudut pandangnya kita, aku, kita, istri, anak, tok. Contoh lain banyak, gitu ya. Tapi ya ini contoh salah satu lah. Contoh lain banyak, di mana kita tidak bisa bersikap adil terhadap sesama itu banyak kan sebetulnya. Gaji karyawan di bawah UMR, kecuali memang kesepakatan, Pak, Bu, ini perusahaan baru mulai, saya tidak bisa bayar kamu UMR. Saya bayar kamu di bawah UMR. Siap enggak kerja? Siap, ya sudah. Tetapi kalau ini perusahaan sudah maju segala macam, lalu bayar gaji di bawah UMR, ini kan enggak adil. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu enggak siap rugi? Sehingga kamu berlaku tidak adil. Tapi kalau doa nyembah Tuhan, masuk aku nyentuh Tuhan, aku bersentuhan dengan Tuhan, ngerosone gitu. Tuhan yang mana kayak gitu? Omong kosong, nggak punya empati kok bersentuhan dengan Tuhan. Perasaanmu tok, makanya itulah disebut subjektif, gitu loh. Kamu kan, padahal kalau dipetani dosamu yo sik akeh dan kamu nggak merasa itu dosa. Itulah subjektif. Bahaya loh. Hal-hal yang kelihatannya umum itu berbahaya. Kalau mencuri, berzina, cabul, itu jelas-jelas harafiah ditulis kan, gampang dipastikan ini salah. Tetapi hal-hal yang saya sebut ini kan enggak kelihatan. Ini berbahaya kalau dibiarkan, kalau kita tidak punya kepekaan sendiri. Padahal Alkitab ini ngomong soal keadilan itu sangat banyak. Bahkan perjanjian lama itu sudah banyak. Israel berlaku tidak adil. Israel berlaku tidak adil. Tapi ini Israel rohani. Kenapa kita berlaku tidak adil? Ya, jadi itu yang ditekankan sama Paulus. Hal-hal keadilan gini akhirnya kan urusannya ke pengadilan. Ini memalukan. Kamu harus bisa bersikap adil. Kamu besok jadi hakim loh. Ya kan? Kan Tuhan ngomong, engkau yang turut bersama-sama akan turut menghakimi dunia. Lah kalau kita sendiri nggak bisa bersikap adil, gimana mau adil menghakimi? Omong kosong. Jadi belajarlah bersikap adil, itu sangat penting. Waduh, sudah. Ya, tubuh kita bait Allah. Jangan mengotori dengan segala hal berbau dosa, ya, kikir, fitnah, penipu dan lain-lain gitu ya, tidak adil, jangan.
Peringatan ini buat jemaat, jelas buat orang Kristen, karena tubuh kita bait Allah. Jadi yang mengotori tubuh kita bait Allah, ya. Jadi yang mengotori bait Allah itu bukan ngerokok. Ngerokok itu merusak kesehatan, tidak ada hubungannya dengan batiniah. Tubuh Allah, bait Allah itu adalah batiniah kita maksudnya. Orang cabul, orang tidak adil itu mengotori bait Allah, bukan ngerokok. Saya ngomong begini bukan berarti boleh merokok. Merokok itu merusak kesehatan. Jangan merokok demi kesehatanmu. Tetapi kalau ngomong konteksnya tubuhmu bait Allah, berarti kamu harus hidup kudus. Harus bersikap adil. Harus punya kasih. Jangan cabul. Gitu loh maksudnya. Itu sifatnya batinia. Gitu ya. Kalau ngerokok sifatnya jasmania. Itu urusannya kesehatan. Gitu. Jangan kotori bait Allah. Ya, jangan cabul maksudnya. Bukan jangan merokok, nggak ada urusan. Tubuh ini sesehat-sehatnya dipendem masuk tanah, dikubur. Tapi batiniah kita itu loh, jiwa kita itu loh, ini kan kekal. Jangan rusak dengan percabulan. Jangan rusak dengan kekikiran. Itu orang kikir masuk neraka kan, jelas toh? Ayo Bapak Ibu, koreksi yuk. Jangan merasa kita sudah aman, sudah ikut SK, sudah benar. Tidak. Masih banyak hal yang harus kalau mama saya ngomong dipetani. Ini ketemu satu gitu loh. Ayo belajar metani penyakit kita, dosa kita. Oke. Paulus yakin ya, gereja bisa memutuskan ini. Seharusnya, idealnya. Makanya sebisa mungkin kalau untuk urusan sesama jemaat jangan sampai ke pengadilan. Selesaikan sama-sama. Karena kita punya kebijakan, kita punya kasih, kita siap dirugikan. Sebetulnya kalau orang gereja punya karakter seperti ini semua, nggak ada masalah, nggak beres. Pasti beres. Yang satu mengalah, yang satu jujur, yang satu siap dirugikan. Amin. Saya rasa sudah cukup, sudah 1 jam. Ke depan akan kita lanjutkan. Yang sekarang cukup sampai di sini dan saya buka ruang untuk bertanya.